rumahnya Robert, anak dari Empu Sarip, Tegal. Video itu tadi itu yang diputar itu menunjukkan betapa arogansi dan rasisme mereka kepada bangsa Nusantara itu tercermin dari video tersebut. Gitu. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Terima kasih para subscriber AW Kertapati Channel. Silver play button sudah saya terima. Itu semua berkat Anda yang sangat-sangat berpartisipasi terhadap AW Kertapati Channel. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda semua. Monggo dimiliki semua para kiai, para santri, umat Islam, putra-putri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, fatayat, ansor, bansor, semuanya. Kalangan Muhammadiyah, Persis, LGI, semua harus memiliki sekalian. Semua umat Islam, non-muslim pun harus beli ini. Ulama Nusantara menggugat nasab Ba'alawi. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia, Nusantara. Untuk pegangan, untuk anak cucu kita nanti. Ya. Ada kurang lebih 200 nomor telepon baru yang masuk di WhatsApp-nya Kiai Sarif Tegal terkait dengan pernyataan Kiai Sarif yang ditujukan kepada pemimpin Ponpes Krasak di Kabupaten Demak. Sepertinya dari pernyataan Kiai Sarif Tegal ini memicu beberapa reaksi yang keras yang muncul dari santri di Ponpes Krasak Kabupaten Demak tersebut. Karena apa? Saya merasa lebih yakin dengan yang Allah dawuhkan. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Saya diperintah oleh Allah, satu, bersyukur datang Allah. Yang kedua, bersyukur dengan leluhur saya sendiri. Nggih ngopo mulyakno Habib wong irung kuwe pesek kok. Dosa, Pak. Estu dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri. Dosa sampean apa meneh wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijaga, kok sampean mulyakno Habib ketimbang leluhure dhewe. Dosa. Termasuk Gus Baidowi bin Misbah Krasak. Kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang keturunan wali Misbah Krasak. Kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang keturunan Wali Songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa, Gus. Anda berdosa Gus Dowi. Puasa. Musuh gede sampean. Kula ngertos sinten simbah panjenengan kula. Silsilah nginggil jenengan kula ngertos. Yang jelas Gus Dowi bukan Baklawi. Yai Misbah bukan Baklawi, tapi pernyataannya Gus Dowi mau lebih percaya dengan Habib atau percaya kepada Quran. Siapapun santri dari pondok Al-Hidayat Krasak mendengar narasi, tolong sampaikan kepada Gus Dowi, jawab lewat video. Jawab lewat video. Kalau Gus Dowi laki-laki, jawab lewat video atau baik santrinya maupun para alumninya. Sebelum kita bahas, coba kita saksikan videonya dan kemudian beberapa audionya yang sempat saya rekam. Kita simak. Syarifuddin, nak wani teko ning Krasak, aja mung ning medsos. Ontran-ontranmu kuwi ndadekake buatotmu kobong. Nak wani ning Krasak, ayo tabayun. Rasane medsos kok, wani ning medsos tok. Lanang ora iki. Urusan gaib aku Syarifuddin sing nataki.
Wis ora usah kuwatir backing GIP Syarifuddin, aku maju paling garep paling. Syarifuddin, cangkemmu sing ala kuwi. Wani ngolo-ngolo guruku Gus Ndowi. Ayo nak wani nang kerasa piye karepmu? Aku sebagai santri Al Hidayat ngerasa ora nirmake. Kowe njaluk piye? Diladeni sak santri ngerasa. Rasa anu ngolo-ngolo guru. Marwah guru, marwahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah santri Al Hidayat Kerasa. Saya tidak terima apabila guru saya dihina, dicecar. Hei Pak Syarifuddin, tolong kalau Anda memang laki-laki yang gentleman, tolong datang ke Kerasa dan minta maaf kepada beliau Abandawi. Saya sebagai santri Kerasa tidak terima kalau nama guru saya kamu bewe-bewe. Syarifuddin, ingat, kalau kamu tidak mau nyungsep, kamu harus ke Kerasa. Kamu harus ke Kerasa. Ingat, jangan sembunyi kamu. Camkan itu. Pak Syarifuddin, aku santri Kerasa, gak terima awakmu ngomong ke guruku sing koyok ngono. Mergo marwah guruku juga marwahku. Ambek aku wae ora apa-apa, ayo ketemu ning ndi. Din. Ndasmu jane kaya gede, Din, tapi otakmu cilik. Ora iso mikir. Arep-arep. Nak nyoto-nyoto awakmu ki lanang tenan ora banci to. Ora sak kesuwen sampe guruku. Ambek aku wae ora apa-apa, ayo ketemu ning ndi. Din. Ndasmu jane kaya gede, Din, tapi otakmu cilik. Ora iso mikir. Arep-arep. Nak nyoto-nyoto awakmu ki lanang tenan ora banci to. Ora sak kesuwen sampe guruku. Ambek aku wae ora apa-apa, ayo ketemu ning ndi. Bagi para pemirsa yang mungkin tidak tahu persis ya bahasa Jawa, dari VT atau audio yang masuk sebagai ancaman tadi dari para santri Ponpes Al Hidayat Kerasak Kabupaten Demak, intinya adalah Kiai Syarifuddin Tegal disuruh ke Ponpes Al Hidayat untuk mengklarifikasi pernyataannya yang ditujukan kepada pimpinan Ponpes Al Hidayat Kerasak Kabupaten Demak. Jadi para santri ini atau para alumni ini mungkin tidak terima gurunya atau pimpinannya diperlakukan seperti itu dengan ucapan-ucapan yang tadi sudah Anda lihat juga bagaimana pernyataan Kiai Syarif Tegal yang ditujukan kepada pemimpin Ponpes Al Hidayat Kerasak, Kiai Ahmad Baidlawi Misbah. Nah, tidak cukup sampai di situ sebetulnya. Kenapa tidak berhenti sampai di situ saja? Teror, ancaman dari para santri dan alumni Ponpes Al Hidayat Kerasak Kabupaten Demak. Ternyata anak dari Kiai Syarifuddin Tegal pun tidak luput dari pengejaran para santri Al Hidayat Kerasak Kabupaten Demak. Dan rumahnya Mas Robert juga disatroni dan akan dipersekusi. Kita simak videonya. Komendane cari rumahnya Robert, anak dari Empu Sarip Tegal. Masih cari rumahnya Robert itu di mana? Keberadaannya di rumah ataukah sudah pergi dari rumah?
jaluk lawang ki. Oh iya jangan. Wes. Oh iya silah bener orang sepatu. Dek. Susah nih. Dek. Ancaman itu kan hanya sebagian. Beberapa VT maupun audio yang masuk dan juga chatting yang masuk ke WhatsApp-nya Kiai Sarifuddin Tegal ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Meskipun ini melalui sosial media, tapi rupanya Kiai Sarifuddin Tegal juga sudah menyimpan ancaman, baik itu audio, baik itu VT, baik itu chat, yang nanti kemungkinan besar akan dilarikan ke ranah hukum. Dan menurut keterangan Kiai Sarifuddin Tegal dan beberapa narasumber, diduga pemimpin Ponpes Al Hidayat Kerasak Kabupaten Demak tersebut juga sempat menelpon kepada Kiai Sarifuddin Tegal. Dan informasinya karena menelpon kurang lebih 4 kali tidak diangkat, kemudian mengirimkan WhatsApp dari Kiai Ahmad Badloi kemudian ke WhatsApp-nya Kiai Sarifuddin Tegal, dan isi chatnya itu adalah tantangan untuk beradu fisik, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita cermati persoalan ini, sebetulnya sangat disayangkan. Kenapa ini terus berulang terjadi dan terjadi? Sementara itu, kalau kita lihat yang menjadi pokok persoalan, yang menjadi sumber dari masalah ini semua, yang sekarang ini hampir Anda mungkin tidak pernah melihat lagi VT atau konten dari para klan Ba'alawi yang terkait dengan nasabnya tersebut. Ya, hampir jaranglah para klan Ba'alawi ini membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu membela diri atau bahkan mencaci maki para kiai pribumi. Tentu saja Anda paham soal ini. Mereka hanya sekarang ini membuat kegiatan-kegiatan seremoni seperti majelis taklim, seperti haul, ya acara-acara baik itu yang dia buat sendiri para klan Ba'alawi, dan mungkin saja acara-acara yang sengaja dipesan oleh para stakeholder yang ada di daerah-daerah atau di kabupaten-kabupaten. Itu saja yang mereka lakukan selama ini. Nah, sepertinya ini memang disengaja oleh klan Ba'alawi agar para muhibinnya, para muhcedul anak jair bentukan klan Ba'alawi ini untuk bersuara, memancing, kemudian melawan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kalau kita pahami persoalan ini, sebetulnya akhirnya saya berkesimpulan dalam tanda petik bahwa akhirnya polemik nasab klan Ba'alawi ini ujung-ujungnya bagaimana klan Ba'alawi ini meng-create para pribumi yang menjadi jamaahnya, yang menjadi pengikutnya, atau yang disebut muhibin, muhcedul itu, yang sekarang ini dijadikan tameng, dijadikan prajurit garis depan untuk melawan saudara-saudara kita sendiri. Artinya, yang selama ini mereka dengung-dengungkan tentang adu domba, tentang pemecah belah umat, bahkan sampai PKI, sebetulnya mereka sendiri klan Ba'alawi, yang ini akhirnya berkembang menjadi sel telur radikalisme, bahkan terorisme,
yang sel telur ini sudah diambil dari kelompok-kelompok garis keras yang kemungkinan sudah ditutup ruang geraknya oleh pemerintah. Sel telur ini diambil, dialihkan ke para muhibin Mucedul Klen Ba'alawi, dan ini sangat berbahaya sekali dan sudah membahayakan negara Republik Indonesia, seperti pernyataan Gus Puat Pleret. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Video itu tadi itu yang diputar itu menunjukkan betapa arogansi dan rasisme mereka kepada bangsa Nusantara itu tercermin dari video tersebut. Gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan Habib ini benar-benar melaksanakan apa yang disampaikan di video itu, sehingga kita bisa segera menghabisinya. Gitu. Kita deportasi atau ya terserah seperti 65. Gitu. Karena populasi yang begitu kecil itu menurut saya sangat signifikan ya, mempengaruhi bagaimana memprovokasi bangsa Indonesia untuk melawan Pancasila, untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika, untuk menegakkan daulah khilafah, untuk menegakkan syariat Islam versi tafsir mereka yang radikal dan dungu itu. Dan ini negara harusnya turun tangan. Makanya kemarin saya kecewa itu dengan pernyataannya Pak Menteri Agama, Pak Nazarudin. Dia menganggap masalah ini masalah sepele, jangan macankan kucing, jangan kucingkan macan loh. Ini beliau ini paham nggak apa itu peta persoalannya itu? Kalau dipikir teroris itu cuma berapa gelintir kan yang aktif selnya itu. Tapi kan itu membahayakan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Nah ini Habib ini jelas mereka dengan berbagai macam topeng peran masing-masing. Mereka itu kompak, baik yang halus maupun yang kasar, baik yang intelek maupun yang dungu. Sama-sama mereka itu ingin menegakkan khilafah, mengganti Pancasila dengan khilafah, dan menempatkan diri mereka sebagai ras mulia, sebagai ras penguasa. Ini baru populasinya 0,05% saja. Udah bisa kita lihat berapa yang jadi bupati, berapa yang jadi wakil bupati, berapa yang jadi wali kota, berapa yang ini gitu. Ini teman-teman juga mulai menyuarakan. PKS saja sekarang kan udah diokupasi oleh kelompok Habib dan Habibah. Nah ini negara harus hadir gitu. Negara harus hadir, dan ya mudah-mudahan Allah itu akan semakin menunjukkan kepada kita, memprovokasi kekonyolan para Habib ini, sehingga ya kita harapkan mereka Habib ini benar-benar melakukan tindakan-tindakan kriminal dan kekerasan secara masif, sehingga negara punya alasan untuk mengambil tindakan. Kira-kira gitu Mas Riki. Baik.